Malam rekan-rekan semua. Malam. Itu merupakan materi ODD kita, Promote to Dashboard, Implement Robust Data Governance for Smart Sanitation Ecosystem, End-to-End Data Governance Approach, Best Practice Framework and Strategic Blueprint. Ya, materi tersebut disampaikan oleh Bapak Dr. Nurholis Ramli, MPI. Untuk sederhananya, tata kelola perkebunan cerdas. Mengapa data perkebunan bernilai tinggi? Yang pertama, 83% organisasi percaya bahwa memanfaatkan data pekerja sangat penting bagi keberhasilan bisnis mereka. Yang kedua, agronomi butuh data akurat yang selalu tersedia, resiko regulasi, potensi denda dan pencabutan sertifikasi, vendor eksternal punya akses sistem operasional, IoT dan drone, hasil data masif per estate per tahun. Berikutnya, 5 pilar sumber data ekosistem perkebunan cerdas. Yang pertama, GIS dan pemetaan lahan. Yang kedua, drone dan remote sensing. Yang ketiga, IoT sensor cuaca. Yang keempat, rantai masuk digital. Yang kelima, data SDM dan operasional. Untuk data 1 sampai data 3, kalau di sini itu mungkin sensor rusak, sensor pembacaan boiler, sensor pembacaan BPP, sehingga memudahkan kita untuk mengambil keputusan dalam operasi sehari-hari. 6 resiko kritis kegagalan tata kelola data. Yang pertama, kebocoran data lapangan. Koordinator info tidak terekskripsi, rentan bocor di tiap perangkat lapangan. Yang berikutnya, pelanggaran UU benda besar plus pencabutan sertifikasi RSPO dari buyer global. Berikutnya, bergantung pada vendor tanpa kontrak data yang jelas, resiko bisnis jangka panjang. Tanpa standar data, drone, IoT dan ERP tidak bisa digabung untuk keputusan korporat. Serangan cyber dengan IoT, sensor dan perangkat edge dengan firmware lama jadi pintu masuk ransomware. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, maka data-data kita bocor bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain untuk menyerang kita, ataupun untuk mencari titik lemah kita, ataupun untuk memanfaatkan apa yang sudah kita butuhkan dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. 4 pilar ekosistem pengelolaan data. Yang pertama, manusia dan budaya. Yang kedua, teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga, proses dan tata kelola. Yang keempat, data sebagai aset strategis. Regulasi dan standar yang wajib dipahami. Yang pertama, perlindungan data pribadi. Yang kedua, enforceability. Berikutnya itu ada sistem point SPO. Kemudian ada data management. Kemudian ada penyelenggaraan investasi IT dan bisnis dan agronomi. Tentunya siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut? Yang pertama itu data owner, yang kedua data steward atau di sini jadi menjaga kualitas data yang validasi lapangan, pembaharuan metadata. Yang berikutnya data objek, yang orang-orang yang mengelola infrastruktur penyimpanan, backup rutin dan kontrol akses teknis sistem. Tapi secara langsung kita semua bertanggung jawab dalam pengelolaan data maupun pemanfaatan data yang ada di lapangan agar tidak bocor atau tidak sampai jatuh pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Arsitektur end-to-end dari lapangan ke dashboard, UX ini maksudnya sensor. Dan itu sensor rebusan, boiler, sensor pembacaan BPP yang kemudian akan diintegrasikan digabungkan melalui aplikasi data transfer. Kalau dia mungkin ada PLC, kemudian akan dikumpulkan lagi, bisa dikenali data-datanya, dan data-data tersebut akan dibutuhkan di dashboard. Jadi kita bisa melihat grafiknya, kita bisa melihat pembacaan tekanan maupun suhu secara real time. Berikutnya, yang terakhir merupakan 5 poin kunci tata kelola data perkebunan. Yang
Pertama, data perkebunan adalah aset strategis. Yang kedua, compliance content. Syarat standar audit kapan saja dan siapapun bisa memeriksa. Yang berikutnya itu solusi konkret untuk tantangan best di lapangan perkebunan yang terpencil. Yang berikutnya zero trust harus jalan dari sensor voting hingga dashboard, bukan hanya di server pusat saja. Yang kelima, governance bukan proyek semata, butuh kolaborasi antara semua pihak yang berwenang, mulai dari operator, asisten, manajer kebun, admin, dan sampai berdasarkan direksi. Terima kasih rekan-rekan. Berikut merupakan untuk kebun gigi kita pada bulan Mei. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Semangat, luar biasa. PKS Jambi, mana brand bisa. PCP, tunggu juara bangun negeri. Perkenalkan, nama saya Agus Terus, saya dari Universitas Jambi. Di sini saya sebagai analis mutu losis di PKS Jambi. Dari materi yang telah dipaparkan, yang saya dapatkan adalah arsitektur data perkebunan harus berjalan end to end, mulai dari sensor, drone, GPS, dan aplikasi lapangan. Lalu masuk ke proses integrasi, kemudian diolah di platform data, dan akhirnya ditampilkan dalam dashboard. Agar aman dan dapat dipercaya, setiap tahap harus dilindungi dengan inskripsi, kontrol akses, monitoring, dan audit. Sekian, terima kasih.